Oke, kayaknya tuh sekarang tuh makin rame ya, terutama di luar ya. Nah, di Indonesia mungkin masih jarang ya, masih dikit lah istilahnya kasusnya. Jadi di luar itu sekarang kayaknya makin banyak orang yang mulai migrasi ke RAS ya. Terakhir itu banyak banget artikel orang migrasi ke RAS dan mereka gimana caranya bisa dapat performance yang lebih baik ya, bahkan lebih hemat ya dari sisi resource-nya itu saat sudah migrasi ke RAS. Ini juga ada kasus yang menarik ya, di mana TikTok ya, yang mungkin kita udah tahu ya, salah satu platform sosial media berbasis video ya yang lumayan populer, itu mereka juga migrasi ya, salah satu API-nya, ini yang paling menarik tuh dia tuh nggak migrasi satu service semuanya pindah gitu, nggak. Tapi satu API gitu ya, itu pindah dari Golang ke RAS dan mereka bisa hemat $300.000 atau hampir 5 miliar ya, jadi 4,9 lah, sekitar 4,9 miliar kalau dirupiahkan. Nah, itu menarik sekali. Nah, sekarang yuk kita lihat artikelnya sambil kita bahas ya, tipis-tipis. Oke, nanti artikelnya saya akan masukkan di deskripsi ya, jadi teman-teman bisa lihat di deskripsi untuk link dari artikel ini. 2x performance ya, 300K USD savings. A case study in rewriting a critical service in RAS. Jadi, rewrite ya, critical service di keras ya. Nah, kita pengen tahu nih critical service-nya apaan. In the world of high traffic system, success often bring its own set of challenges. During my internship, ini orangnya masih internship bahkan ya. Tugasnya suruh rewrite API untuk ke RAS ya. Ini menarik banget, dia internship aja disuruh rewrite-nya ke RAS ya. One of the core payment service, a reliable workhorse built in Go. Jadi saat ini mereka pakai Go ya, begin showing sign of strain. As TikTok's live user base grew, the CPU load on the service climbed relentlessly ya. And we were confronted with incessant stability alarm from service hitting CPU threshold. We faced a classic engineering dilemma. How do you squeeze more performance out of critical system without compromising stability or breaking the bank? Jadi memang kalau misalnya kita udah traffic makin tinggi ya, itu kadang-kadang kalau misalnya performanya makin lemot, memang akan ada sedikit dilema. Dilemanya apa? Dilemanya adalah gimana cara kita improve performa aplikasi kita, tapi ya jangan sampai breaking the bank ya. Jadi jangan sampai budgetnya terlalu besar gitu ya. Orang kan biasanya kalau mau ngejar performance tinggi kan sesimpel ya udah kita horizontal scaling aja gitu ya. Jadi satu server nggak kuat, 2 server, 3 server, 4 server. Nah kalau kayak gitu sebenarnya nggak ada batasannya. Sampai uang yang berbicara gitu ya. Jadi kalau dari top manajemen bilang ini harus dihemat nih budgetnya, nggak bisa unlimited budgetnya, baru deh kita mikirin gimana cara optimalin. Jadi kadang-kadang performance itu kalah sama duit ujung-ujungnya ya. Jadi mau kita nambah server sebanyak apapun ya ujung-ujungnya kalau dibilang duitnya nggak ada ya nggak bisa juga. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa, contohnya kalau sekarang kita senangnya pakai Go, kalau Go-nya itu udah nggak bisa kita tuning lagi untuk dapetin performance yang lebih lagi, ya mau nggak mau kita harus cari alternatif lain. Jadi dengan menggunakan resource dan budget yang sama, gimana caranya kita bisa achieve performance yang lebih baik. Jadi ya di beberapa startup juga saya perhatikan memang ujung-ujungnya lebih ke duit ya. Nah, jadi kenapa migrasi ke A, migrasi ke B, ujungnya agar dapat price yang lebih murah. This is the story of how I tackled that challenges by selectively rewriting a performance bottleneck in RAS, resulting in a 2x performance gain and nearly $300,000 in projected annual saving in CloudHost. Oke, ini langsung dikasih tahu ya depannya. Pokoknya 2 kali kenaikan performance-nya dan juga hemat $300.000 atau hampir 5 miliar. Oke, TLDR ya, too long, don't read the problem. A critical high traffic payment service read in Go was becoming CPU bound, leading to high operational cost and scalability risk. Sebenarnya sih di sini yang saya masih agak aneh sih di sini ya. Jadi sebenarnya saya udah baca artikelnya, tapi di sini masih agak aneh sih. Ini kenapa dia tuh kan payment service ya. Payment service itu kan cuma kayak pembayaran doang ya. Jadi kalau kita mungkin pembayarannya, TikTok kan bukan bank ya. Jadi mungkin dia kayak connect ke bank gitu ya. Atau connect payment gateway dan lain-lainnya. Yang agak aneh itu kenapa dia becoming CPU bound gitu ya. Apakah melakukan perhitungan yang kompleks gitu ya untuk kalkulasi harga dan lain itu ya sebenarnya masih agak jadi pertanyaan sih. Kenapa ya payment service kok bisa
CPU bound. Kecuali mungkin kalau ini untuk kompres video mungkin ya, atau kompres gambar gitu ya, ya itu masih oke lah, itu CPU bound. Tapi kalau misalnya kayak payment service, kenapa CPU bound? Nah sayangnya di artikel ini nggak dijelasin ya, kenapa CPU bound. Ya jangan-jangan harusnya dibenerin algoritmanya aja biar nggak CPU bound, itu udah menyelesaikan masalah ya sebenarnya misalnya ya, karena kita nggak tahu di sini, ya udah kita terima bulat-bulat aja. The action, we identified the most CPU intensive API endpoint and rewrote them in Rust, a language renowned for its performance and memory efficient. We kept ya the rest of the service in Go. Nah ini yang menariknya itu adalah, biasanya kan kita kalau punya aplikasi, lalu misalnya aplikasi tersebut lemot, misal teman-teman saya pakai PHP, lemot nih, ya udah kita akan rewrite total misalnya ke Golang. Biasanya kan gitu ya. Nah kalau di TikTok ini agak-agak lucu nih. Jadi dia itu dari aplikasi payment service-nya, lalu misalnya ada satu API yang lemot, yang di-rewrite itu satu API-nya doang. Artinya mungkin database-nya masih pakai database yang sama gitu ya, komunikasi kemana-mana masih menggunakan hal yang sama, hanya diganti API-nya aja. Jadi logic untuk API itu. Jadi akan bikin satu aplikasi pakai Rust di sini, tapi untuk handle satu API itu doang, yang memang CPU bound. Nah, jadi yang lainnya masih tetap pakai Golang. Jadi yang lainnya sebenarnya mungkin nggak ada masalah ya, karena mungkin yang lainnya kebanyakan I/O bound ya, jadi nggak CPU bound. Jadi masih oke menggunakan Go. Makanya di sini yang di-rewrite itu adalah Rust. Jadi ini sebenarnya salah satu strategi yang istilahnya itu tidak terlalu beresiko tinggi ya, karena yang kita rewrite itu cuma satu API, nggak the whole systemnya. Karena kalau rewrite the whole service atau aplikasi itu pasti resikonya tinggi banget ya, apalagi kalau gagal. Tapi kalau cuma satu API, sesimpel kalau gagal, tinggal balikin lagi ke API yang lamanya. Simple. Jadi ini trik yang cerdas sebenarnya. Kita mindahin satu API doang yang memang bottleneck-nya. Oke, the result, the new Rust implementation handled 2 times the traffic, ya, 2 kali lebih banyak berarti trafficnya, lebih cepat harusnya berarti, of the original service with lower latency. Ya, jadi 2 kali lebih cepat, tapi juga latensinya lebih rendah ya. And a fraction of the CPU and memory usage. Jadi CPU dan memorinya juga lebih rendah. Nah, cuma ngebandingin CPU dan memorinya gimana? Karena kan aplikasi yang ini itu kan ngehandle banyak API gitu ya. Nah, kalau yang ini kan cuma satu gitu ya. Kita tahu memorinya gimana cara penggunaannya. Sayangnya di sini nggak dijelasin gitu ya. This performance boost translate to a projected annual cost saving of nearly 300,000. Nah, ini 300,000-nya dibandingin dengan apa juga nih? Karena kalau dibandingin dengan aplikasi Golang Payment Service-nya, ya nggak apple to apple ya. Ini aplikasinya banyak API-nya, nge-handle satu payment service, sedangkan ini cuma satu API doang gitu ya. Jadi kadang-kadang juga, kalau mau ya ini keluarin dulu jadi satu API di Go-nya gitu ya, nanti ini keluarin jadi satu API di Rust, baru dua-duanya kita compare. Nah, cuma di sini sayangnya tidak dijelaskan ya. Ya, mungkin kalau misalnya kita ini diskusinya, ini kebetulan mereka sempat ini juga sharing kayaknya. Nah, cuma harusnya di sini ada pertanyaan mungkin ya, kalau yang tadi yang mungkin mengganjal di pikiran kita. Oke, the context a victim of its own success. Our core payment service is a backbone of our financial operation. Originally written in Go, it served us exceptionally well for years. Golang simplicity, concurrency model, and fast compile times make it fantastic choice for building and iterating of the majority of our microservice. Oke, udah biasa ya, kalau Golang emang itu keunggulannya. However, a few specific API endpoint within the service responsible for fetching user balance and statistics were exceptionally high traffic and computationally intensive. Oke. Agak aneh juga nih di sini. Fetching user balance and statistic, tapi kenapa dia computationally intensive ya? Padahal kan cuma dapetin balance doang, mungkin cuma get ke database. Nah, mungkin ini statistiknya dia melakukan real time calculation gitu ya. Jadi dari data database dikalkulasi secara real time di kode Golangnya. Ya itu sebenarnya sih dari awal saya nggak rekomendasiin juga kayak gitu ya. Ngapain juga kita harus real time gitu ya. Mendingan langsung aja di waktu perubahan data di generate. Jadi waktu nyimpan ke database itu udah final data statistiknya. Jadi waktu kita get ya API fetch user, itu ya langsung tinggal ambil dari dari database saja. Atau bahkan tinggal di case ready selesai gitu ya. Nah kalau ini maksudnya agak aneh. Kenapa computationally intensive untuk API yang cuma fetch user ya. User balance dan statistik. Tapi ya nggak apa-apa karena kita nggak tahu di dalamnya seperti apa. As traffic surge, this endpoint become a significant CPU bottleneck. We were constantly scaling up our server fleet to keep up with demand, and the costs were becoming substantial.
The Flame Grabs told a clear story. A huge portion of CPU time was being spent within this specific function. We realized that a general optimization of a Go code would likely yield only incremental benefit. We needed a more powerful solution for this targeted problem. Oke, jadi kayaknya mereka mikir kalau misalnya di-improve ya kode Go-nya ya benefitnya mungkin dikit gitu ya. Jadi mereka pengen nyari strategi yang lebih out of the box lah ya. Rewrite aja keras misalnya. Oke, the process 3-step journey to production. Nah, ini yang paling menarik itu adalah kenapa kita sering baca artikel-artikel kayak gini adalah kita pengen tahu strategi mereka tuh seperti apa sih. Kalau misalnya kita ujungnya pasti kita udah tahu lah misalnya. Oh, pasti ujungnya contohnya kalau orang rewrite dari PHP ke Golang, kita tahu lah lebih cepat gitu ya. Cuma kan kita pengen tahu strategi mereka tuh seperti apa, tekniknya gitu ya. Problemnya itu seperti apa. Nah, itu yang paling menarik saat kita lihat artikel atau pengalaman orang lain gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengalami hal yang sama lagi gitu ya. Kita bisa langsung ambil pelajaran dari kisah mereka. Oke, under the guidance of my mentor and colleague, our approach was methodological and caution, broken down into 3 key paths. A targeted rewrite, rigorous correctness testing, and exhaustive stress testing. Oke, yang pertama, the rewrite. A surgical strike with trust. Instead of full-scale, high-risk rewrite of the entire service, nah tadi yang dibilang ya, nah jadi mereka juga mungkin udah mikir dari awal, kalau kita rewrite semuanya itu resiko banget gitu ya, apalagi kalau gagal gitu ya, maka nggak bisa dipakai sama sekali. We opted for a surgical strike ya, jadi mendingan di kanibal aja dikit-dikit mungkin ya API-nya. We decided to experiment with Rust, a language that offer near bare metal performance without sacrificing memory safety. The plan was to rewrite only the handful of CPU-bound API endpoint in Rust and leave the rest of the Go service untouched. Jadi strateginya adalah dari contohnya kayak punya 50 API di aplikasi payment service-nya, ngambil yang bottleneck-nya aja. Jadi satu API yang tadi ya fetch user dan statistiknya itu dikeluarin, di rewrite pakai Rust. Jadi yang sisa 49 API-nya berarti tidak disentuh sama sekali. This polyglot approach is inspired by successful implementation case studies from other teams. Oke, jadi ternyata mungkin strategi seperti ini udah biasa mereka lakukan ya di TikTok ya. Jadi ini bukan pertama kalinya. Allowed us to apply a specialized tool precisely where it was needed most. Jadi mereka memang fokus ke API-API yang memang bottleneck. Ya udah, rewrite-nya gitu aja gitu ya. Jadi ngapain kita rewrite yang lain kalau yang lain memang masih oke-oke aja ya, nggak butuh di rewrite. Oke, menarik sih. Jadi ngapain kita harus rewrite seluruh aplikasi ya, kalau kita cuma bisa, kalau kita cuma butuh 1 atau 2 API yang dinaikkan performance-nya. Ini menarik sih. Correctness testing, trust but verify. Before even thinking about performance, our top priority was correctness ya. Jadi jangan sampai saat kita bikin API, itu malah bikin masalah. Nggak sesuai misalnya ya API-nya, kok nggak sama dengan behavior API yang sebelumnya. A faster, cheaper service is useless if it returns the wrong data. Iya, percuma juga kalau misalnya balikin cepat gitu ya, responsnya cepat, CPU-nya kecil, tapi datanya salah gitu ya, buat apa juga. Nah, to validate the new Rust implementation, we deploy it in a shadow mode. For weeks, the new service received a copy of the live production traffic running in parallel with the original Go service. We use a robust validation pipeline that meticulously compared the response from the Rust service against the response from the Go service for every single request. Only after confirm 100% data consistency did we gain the confidence to proceed. Ini menarik sih. Biasanya orang itu kalau misalnya deploy aplikasi yang baru, itu mereka biasanya ada strategi yang namanya kayak blue-green deployment ya, atau canary ya, seperti itu. Nah ini bahkan nggak dua-duanya, bukan canary, bukan blue-green deployment ya. Buat teman-teman yang, kebanyakan orang pakai canary. Canary itu simpelnya adalah dari 100% traffic, sedikit dipindahin ke aplikasi yang baru. Contohnya kayak 10%. Kalau misalnya nggak ada komplain, naikin ke 20%, dan seterusnya sampai akhirnya 100%. Nah kalau ini enggak, ya. Ini bahkan setiap traffic, ya, itu akan di-hit kedua-duanya. Ke aplikasi yang Go-nya, yang aslinya, ke aplikasi yang Rust-nya. Jadi dua-duanya itu akan nerima traffic yang sama. Ini kemungkinan yang dari Rust-nya mungkin tidak dikembalikan ke user ya. Ini cuma pengen tahu aja hasilnya sama atau enggak dengan Go-nya. Jadi mereka compare tuh ya,
performance-nya lebih baik atau enggak, data balikannya correct atau benar atau enggak gitu ya, jangan sampai beda. Nah, setelah mereka confirm 100% data konsistensinya, baru mereka confidence untuk roll out ya aplikasi API yang lama ke API yang baru. Ini strateginya lumayan unik juga ya. Jadi kita di awal dibanding kita naik ke kirim 10% gitu ya atau berapa persen, udah kirim kedua-duanya aja. Jadi kita bisa tahu nanti hasilnya seperti apa. Jadi di awal mungkin ya di proxy servernya itu berarti ketika masuk traffic itu harus ngirim kedua-duanya. Ya walaupun agak aneh ya, biasanya kan round robin ya, satu gitu ya. Ini masuk ke dua-duanya seperti itu. Tapi ini strategi bagus ya untuk memastikan bahwa respon dari yang API baru itu sama dengan API lama dan better si performance-nya. Stress testing, pushing to the breaking point. With the correctness verified, it was time to answer the big question. How much faster is it? We set up two identical clusters in our production environment, one running the original Go service, the other our new RAS service. Using the dataset of over 16,000 real but anonymous user ID, we subjected both clusters to an identical escalation load starting from a baseline and ramping up until the service start to fail. We monitor query per second, ya ini KPS itu query per second, latency, CPU usage, and memory usage every step of the way. Nah, walaupun di sini mungkin saya nggak tahu ya, ini fokusnya itu performance testnya ke API yang lemotnya aja, ya, karena kan di Rust cuma ada satu API, bayangin aja. Sedangkan di Go itu satu aplikasi yang besar gitu ya, dia ada banyak API-nya untuk payment service. Nah, jadi kalau kita mau bandingin memori dari awal, udah pasti ini lebih berat ya, karena ini banyak API-nya, kodenya juga lebih banyak ya, binary-nya juga lebih besar. Nah, kalau Rust dari awal cuma satu API doang. Jadi kalau compare memori mungkin nggak kerasa gitu ya kalau di awal. Nah, cuma nggak tahu juga ini seperti apa ya, karena nggak dijelasin. Nah, ini kemungkinan ya tetap deploy ini di sini. Nah, pertanyaannya yang Go-nya itu traffic-nya apa aja? Kalau traffic-nya untuk get doang, get fetch user tadi mungkin oke, sama-sama ya. Jadi dua-duanya get fetch user-nya. Nah, tapi intinya mungkin dari sini akhirnya diputuskan dapat nih ini ya, result-nya better, faster, stronger. The result from the stress test were even better than we had hoped. Across the board, the RAS service demonstrate vastly superior performance ya. For our most critical endpoint, the legacy Go service backload at around 85,000 query per second. Ini sebenarnya sih masih tinggi juga ya. The new RAS service running on the exact same hardware handled over ya ini hampir dua kali lipat ya. Ini kalau 2 kali lipat kan berarti berapa? 170.000 ya. Nah, ini 150.000. Jadi hampir 2 kali lipat ya query per second with easy. Nah, ini ya 1,8 kali improvement ya, hampir 2 kali lah. For another key endpoint, the difference was even more stark. The Go service peak at ini ya 105.000 query per second, while the RAS service top out ini apa sih ya? The difference was even more stark. The Go service peak. Ini kenapa jadi ada 2 ya? Di awal Go service backload at around, tapi di atas 2 kali ini. Well, the RAS service top ini a clean 2 times performance gain. Ini maksudnya mereka 2 kali tes ya atau gimana ya? The legacy Go service backload around and the new RAS service running in the exact same hardware handled with easy. For another key endpoint, the difference was even more stark. The Go service ini agak nggak jelas, maksudnya mereka mungkin 2 kali performance dan hardware-nya berapa gitu ya. Ini sayangnya nggak dikasih tahu sih. Oh, ada mungkin ini di bawah nih. This leap from 1,8 kali to full 2 times improvement wasn't accidental. It was the result of the deep performance analysis. Meticulously studying flame graph, implementing copy on write data structure, and minimizing memory copy operation whenever possible. Here is simplified look at the comparison at the high load, 80,000 query per second. Each service with cluster with 40 virtual CPU ya. Dan gede banget 80 GB RAM. Oke, metrics legacy Go service, CPU usage-nya 78%. New RAS service itu 50%. Oke, lumayan juga ya. 40 CPU kepake 20 ya. Improvementnya ini 30% lebih lower ya si RAS-nya. Memory usage-nya 7. Ya, ini memorinya kecil banget nih. Itu ngapain juga pakai 80 GB ya. Kalau memorinya kecil banget.
Yang Golang juga kayaknya berarti nggak butuh 80 GB juga ya. Nah, ini. Lalu Neurasnya itu 2% doang. Jadi ini 72% lower. Nah, persentil 99 latency, 19 millisecond, ini 4 millisecond, 78 lower. Oke, dari sini sih udah pasti ya kelihatan ya bahwa ini lebih kencang. Walaupun sebenarnya di bawah 100 millisecond itu masih kencang loh. Kalau kita sebagai manusia buka website ya, latensinya kayak 20 millisecond itu nggak kerasa gitu, nggak kelihatan sama sekali, nggak kerasa gitu ya. Jadi mungkin kalau orang asli ya ngelihat ini dan ini, kalau teman-teman buka web itu nggak kerasa bedanya gitu ya. Kecuali kalau ini hitungannya 2 detik, ini setengah detik gitu ya, itu kerasa. Tapi kalau hitungannya masih di bawah 100 millisecond itu sebenarnya nggak kerasa juga. Tapi dari sini kita udah jelas performance-nya bakal lebih baik menggunakan RAS ini. Okay, the performance uplift directly translate into massive cost saving. By handling double the traffic per machine, we could drastically reduce the number of required compute cores. Our final analysis show a reduction over 400 vCPU cost, leading to a projected annual infrastructure cost saving over $300,000. Okay. Balik lagi ya teman-teman, kita bisa lihat di sini number dari performance-nya baik gitu ya. Nah, cuma balik lagi nih, teman-teman saat nanti melakukan performance test, kita bisa dapetin nih angkanya, oh ini baik, ini di bawahnya. Ingat ya, traffic itu kenyataannya tidak seperti itu. Performance itu kita akan ngejar, pengen tahu ini software kita tuh seberapa kencang dan sampai matinya itu di angka berapa. Sehingga kita bisa punya angkanya. Nah ingat, saat kita nanti bikin aplikasi, itu bukan berarti traffic kita setiap saat itu akan seperti performance test kita. Bisa aja di awal itu sebenarnya bawah juga gitu ya, di bawah bahkan lagi nggak ada user ya udah di bawah banget gitu ya. Nah jadi ketika di bawah kayak gitu ya, kemungkinan cost-nya mungkin nggak akan hemat jauh-jauh amat gitu ya sebenarnya ya. Nah nanti mungkin saya akan bikin videonya ya gimana cara handle cost kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh ngejar, oh ini loh performance-nya seperti ini. Nah, dengan hardware segini, kita dapat segini. Permasalahannya adalah, pada kenyataannya, traffic kita tuh mungkin nggak konstan segitu. Traffic itu adalah naik, turun, naik, turun. Dan kemungkinan naiknya tuh mungkin pada momen-momen tertentu aja. Jadi naik, abis itu ya turun lagi ya. Jadi kalau di e-commerce contohnya ya pas flash sale aja naik gitu ya, abis itu turun lagi. Jadi nggak akan spike di paling atas terus. Nah, jadi seperti itu. Nah, jangan lupa juga, even contohnya di sini, oke, aplikasi kita cuma butuh CPU-nya misal aja 1 core, atau CPU-nya cuma butuh 0,5 core, atau memorinya cuma butuh 100 mega. Ingat loh, saat nanti kita bikin aplikasi, itu di dalam waktu kita deploy, itu ada yang namanya sistem operasi. Itu juga butuh memori gitu ya. Jadi misal ini saya ngayal aja. Memori aplikasi Golangnya misalnya 20 mega. Memori aplikasi RAS-nya misalnya 5 mega. Jatuhnya apa? 75% lebih rendah misalnya ya. Lalu kita mikir, kalau gitu kita bisa hemat memori dong 75%. Enggak juga kenyataannya. Karena 20 mega itu, waktu kita nanti deploy aplikasi, itu kan nanti di dalamnya ada butuh memori yang digunakan untuk sistem operasi. Anggap aja misalnya sistem operasinya butuh berapa. Jadi ketika di running, anggap aja ini jadi 100 mega. Nah ini juga ya, karena ditambah sama sistem operasi, bisa jadi 100 mega juga gitu ya. Jadi kayak aplikasi kita memang lebih kecil, tapi kalau udah dikombinasiin dengan sistem operasi ya jatuhnya bakal sama aja. Jadi perbedaannya dikit banget jatuhnya ya. Jadi contohnya yang ini tadinya misalnya 25 mega, tambahin OS-nya misalnya 75 mega, jadinya 100 mega. Ini 5 mega, tambahin OS-nya 75 mega, jadinya 80 mega. Jadi yang ini 100 mega, yang ini 80 mega, turunnya cuma 20%, jadi tidak 75%. Jadi hati-hati juga waktu kita compare, kita nggak bisa compare bulat-bulat si aplikasinya. Kita harus compare juga si infrastructure yang dipakai sama si aplikasinya. Nah, tapi di sini mungkin ya kita percaya aja ya dari TikToknya, berarti mereka setelah compare, mereka bisa saving ya. Walaupun di sini adalah projected ya, jadi masih proyeksi, belum tentu benar ya, karena masih proyeksi. Learnings and takeaways. This project reinforces a critical engineering principle. Use the right tool for the right job. This isn't a story about Rust is better than Go ya. It's a story about engineering maturity and strategic optimization.
Paradoxically, this project gave me an even deeper appreciation for Golang. Go's incredible developer productivity and well-rounded performance make it ideal choice of 90% of our services. Jadi di TikTok bukan berarti TikTok akan pindah total mungkin ya ke Rust, tapi mereka masih 95% akan tetap pakai Go. Cuma critical API yang udah spike ya, yang butuh performance lebih baik dan di Go-nya udah nggak bisa diperbaiki lagi mungkin ya, mereka akan menggunakan Rust. It allows us to build, ship, and maintain feature at a rapid pace. Our success with Go is what allowed us to have a service so popular that it needed this level of optimization in the first place. Our key takeaway is that true engineering excellence lies in knowing your tools and their trade-off. Jadi kita harus tahu aplikasi kita tuh plus minusnya di mana. Makanya saya selalu bilang kalau bisa di awal kita fokus ke satu teknologi dulu, tapi setelah tahu, nah kita sampai dalam ya, kita tahu kurang bagusnya, baru kita cari alternatif lain untuk nutupin si kekurangan si teknologi yang kita gunakan. Jadi contohnya teman-teman, oke, kita pakai Go, teman-teman udah tahu nih yang butuh CPU bond mungkin kurang bagus gitu ya. Ya udah kita belajar yang bisa bagus di situ. Contohnya pakainya Rust misalnya seperti itu. Jadi ketika nanti ada kasusnya memang CPU bond ya, teman-teman bisa pakai yang Rust misal aja. Hypercritical CPU bond bottleneck. We now have a proven playbook for surgically applying a tool like Rust to achieve incredible performance and efficient gains. Okay, conclusion, by identifying a critical performance bottleneck and applying a targeted, well-structured solution, we were able to double the capacity of a core service, significantly improve its latency, and cut our operational costs dramatically. While this project was largely an individual endeavor, it would not have been successful without the invaluable guidance from my mentor and the support of my college. This journey was the powerful reminder that sometimes the biggest wins come not from rewriting everything, but from making smart strategic changes exactly where they matter most. Ini tekan ini ya. Jadi bukan hanya rewrite semua, tapi kita tahu problemnya ada di mana, ya kita benerin problem itu aja. Jadi di sini mereka nggak pindah total berarti ya dari Go. Mereka cuma oke, kita tahu problemnya ada di aplikasi A atau di API A, ya udah kita rewrite API itu aja. Ngapain kita harus rewrite semuanya ya? Apalagi kalau kita udah pakai atau yang lainnya memang tidak ada masalah. Oke, ini artikel yang menarik. Mudah-mudahan banyak insight ya yang kita dapetin dari artikel ini.